Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kita tiba pada ngopi ontologi ke 394 ya. Jika kemarin kita melihat bahwasanya UUD 45, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kesatuan Republik Indonesia telah diganti menjadi Omnibus Law atau perundang-undangan yang didesain oleh oligarki untuk menguasai sumber daya alam ini untuk mereka, para penyandang modal. Terus apa strategi yang bisa kita terapkan? Mereka, para ontek-antek oligarki ini bersarang satu pada kesekretariatan negara. Perhatikan itu, dirjen-dirjen kementerian ya. Kenapa kita didesain supaya kita itu mengikuti daripada kemauan oligarki untuk mendesain pendidikan ini menjadi liberalisme, kapitalisme ya. Semuanya menjadi menggeser opini itu menjadi kepada neokolonialisme ya, liberalisme, kapitalisme itu, oligarki itu ya. Jadi ada juga di Setum DPR RI, perhatikan mereka ya, dirjen-dirjen kementerian, juga para ketua umum partai, ya, ketua-ketua fraksi dan lain sebagainya, mereka dibeli untuk bisa mengesahkan perundang-undangan yang oligarki itu titipkan, menggeser tuh pelan-pelan. Jadi peradaban Indonesia ini saat ini sudah hilang, digantikan oleh mereka. Dan lebih mengenaskan lagi adalah pola pikir bangsa kita ini sudah terjebak atau terseret opininya, tergiring pada haluan pemikirannya itu kepada liberalistik kapitalisme. Lalu bagaimana cara mengatasinya ya? Kita harus ada perlawanan yang bisa kita tidak mungkin membongkar sistem ini, tiba-tiba mengembalikan daripada demokrasi ini tanpa kita merubah undang-undangnya. Maka kita butuh orang-orang yang punya kompetensi untuk kita berikan kewenangan untuk mengembalikan kembali kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat NKRI-an kita. Satu, kita merekrut para kader. Lalu kita melakukan pembekalan, pelatihan lapangan, ya. Kita berikan terus itu secara kontinu ya. Kita akan keliling melakukan pembekalan, pelatihan, perekrutan, ya, dan juga cara memahami bagaimana itu demografinya ya, kearifan lokal yang ada di situ. Maka kita targetkan bahwa setiap kabupaten kota kita harus ada orang yang terkader minimal 1.000 orang dalam setiap kabupaten kota. Maka kita butuhkan 514.000 nantinya ya. Kita akan bertahap pelan-pelan, kita akan melakukan itu, insya Allah ya. Terus apa, dari mana kesadaran itu bermula ya? Kita akan punya jejak sejarah, yaitu ketika bangsa kita, para nenek moyang kita akan melakukan perlawanan terhadap VOC kepada Belanda. Yang direkrut adalah para petani, ya, para pedagang yang mereka tidak terlatih. Mereka harus berhadapan dengan tentara VOC, juga tentara Belanda. Ya, mereka bisa membayar tenaga-tenaga bayaran yang terlatih secara militer. Kita kalah terus di situ. Lalu strategi para pendiri bangsa ini untuk supaya kita bisa melakukan pelatihan militer dari mana? Seperti itu kan. Nah, ini ada kisahnya ya. Kami belajar kepada guru sejarah kami, Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto ya. Di sana saya juga selaku pengurus lembaga seniman budayawan, dan almarhumullah Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto adalah ketua umum kami di lembaga seniman budayawan Muslim. Ini kami dibacakan apa yang
sudah dipelajari beliau di dokumen negara ya. Dokumen negara ini beliau membacakan dan kami mencatat, yaitu untuk seperti itu ada yang namanya Bapak Gatot Mangkuprojo, orang Indonesia yang cukup dipercaya oleh gubernur jenderalnya Jepang yang ada di Indonesia ini. Setelah ketika mereka menaklukkan Belanda hanya dalam waktu 7 hari, Belanda langsung menyerah waktu itu ya. Menyerah di Kalijati, itu ada sejarahnya. Di Kalijati menyatakan kalah terhadap tentara Jepang saat itu. Maka Gatot Mangkuprojo ini meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarelawan, kesatuan tentara relawan bernama Peta Pembela Tanah Air. Siapakah Peta itu? Peta terdiri dari 65 batalion, semuanya muslim. Bahkan 20 di antara Daidanko atau komandan batalion yang berpangkat mayor kalau saat ini ya, itu adalah kiai. Kiai-kiai yang berpangkat mayor itu, setiap batalion itu terdiri dari kurang lebih 700 pasukan Peta, dipimpin oleh satu komandan batalion yang semuanya adalah muslim, 20 orang diantaranya kiai dengan pangkat Daidanko atau mayor. Siapakah saja kiai-kiai itu? Diantaranya adalah satu, Kiai itu Bagus Ahmad Khatib, Daidanko 3 Labuhan dari Banten. Kiai Sam'un, Daidanko 4 dari Cilegon Banten. Kiai Abdullah Binuh, Daidanko 3 Jampang Kulon Banten. Kiai Duryatman, Daidanko Tegal. Kiai Mulyadi Joyo Martono dari Manahan. Kiai Yunus Anis di Yogyakarta. Kiai Maskur di Bojonegoro. Kiai Kholik Hasim putra Kiai Haji Hasim As'ari dari Gresik, dan Kiai Iskandar Sulaiman, yaitu beliau Surya NU dari Malang dan sebagainya ya. Ada 20 kiai di sini. Nah, disinilah akhirnya para kiai-kiai yang lain mengikuti dengan melakukan pelatihan militer dengan sebutan Laskar Santri atau bernama Hizbullah, yang kemudian dari sanalah ada resolusi jihad. Maka ketika sekutu yang dipimpin oleh Inggris ya, Panglima Perang Inggris memimpin sekutunya datang ke sini, memberikan ultimatum agar para rakyat itu, pemuda itu menyerah, meletakkan senjata, menyerah kepada sekutu. Maka dilakukanlah sebuah perlawanan yang kata Jenderal Manson dalam biografinya yang ditulis oleh sejarawan mengatakan bahwa menaklukkan Indonesia pada Surabaya 10 November 1945 adalah satu-satunya perang yang akan tercatat abadi selamanya. Karena apa? Tidak ada lagi kata menyerah, perang habis-habisan di sana, resolusi jihad. Maka pada akhir peperangan, 2 orang jenderal panglima perang sekutu dari Inggris tewas dalam pertempuran itu. Dan kita juga kehilangan puluhan ribu dari pejuang kita, dikenal sebagai Hari Pahlawan. Artinya di sini diwujudkan bahwa sesungguhnya bersama datangnya kesulitan adalah kemudahan. Tinggal bagaimana tekad kita, bagaimana keimanan kita. Kelemahan kita sudah tahu bahwa kita hubudunnya, materialisme ya. Itulah yang didesain oleh mereka supaya kita ini semuanya berujuk pada satu, yaitu uang yang mereka ciptakan, uang kertas yang mereka ciptakan. Kita semuanya tergerus ke sana semua, pemikiran itu dari uang ke uang untuk uang. Lalu pendidikan kita adalah dalam rangka sedekah kepada tanah air ini ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika kan mengajarkan itu sebenarnya. Bhinneka Tunggal Ika dalam 4 pilar kebangsaan itu adalah mengatakan bahwa kita semua, seluruh suku bangsa Indonesia ini adalah berasal dari yang satu, tanah air yang satu, dan tanah air satu yang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mengemban yang amanah yang sama. Maka dengan nilai-nilai luhur yang tertanam di sinilah
kita akan bersatu seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan kecamatan, kelurahan seluruh Indonesia ini, di mana kita ada pejuang-pejuang kita yang masih mewarisi jiwa kepahlawanan nenek moyangnya. Kita akan latih di situ, kita berikan pengkaderan, pembekalan dan lain sebagainya. Insya Allah 5 tahun ke depan 2029 akan terwujud para kader itu akan menjadi para pemimpin yang berkompetensi, yang kita harapkan di sana akan mampu mendapatkan kewenangan untuk mengembalikan lagi undang-undang ini kepada cita-cita bangsa sesuai dengan selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.